Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kedatangan di hotel tua. Malam itu, hujan baru saja reda di kota Banyuwangi. Jalanan yang basah masih memantulkan cahaya lampu jalan, menciptakan bayangan panjang yang terasa asing jika dipandang terlalu lama. Rian, seorang sales muda dari Surabaya, turun dari bus malam dengan langkah tergesa. Pikirannya hanya satu, mencari tempat istirahat sebelum esok pagi ia harus bertemu klien penting. Rian bukan tipe orang yang pilih-pilih soal penginapan. Selama ada kasur dan atap, baginya sudah cukup. Tapi kali ini, ia diarahkan oleh seorang sopir ojek online menuju sebuah hotel tua dekat alun-alun kota. Katanya, hotel itu murah dan masih cukup ramai dipakai para pendatang, meskipun bangunannya sudah terlihat usang. Ketika Rian tiba di depan hotel itu, ia sempat terdiam. Bangunan bercat krem pucat berdiri kaku dengan jendela-jendela besar yang sebagian tertutup tirai lusuh. Pelang nama hotel nyaris tak terbaca karena catnya terkelupas dimakan waktu. Dari luar, tempat itu lebih mirip bangunan peninggalan kolonial yang tak pernah benar-benar diperbaiki. Rian menarik napas, lalu masuk. Pintu kaca berderit berat saat didorong, seolah sudah lama tak diberi minyak. Aroma kapur barus menusuk hidungnya, bercampur bau lembab khas ruangan yang lama tertutup. Lobi hotel itu hanya diterangi lampu gantung tua yang berayun pelan. Bayangannya memantul di lantai marmer yang retak-retak. Di sudut ruangan, kipas angin besar berputar lambat sambil berdecit, mengisi keheningan dengan suara yang terasa tidak nyaman. Di balik meja resepsionis, seorang pria tua duduk dengan punggung agak bungkuk. Rambutnya tipis beruban, wajahnya kaku, seolah sudah terlalu lama terbiasa dengan kesunyian tempat itu. Namanya Pak Darto. Ia mengangkat wajahnya begitu Rian mendekat. Selamat malam, Pak. Ada kamar kosong? Rian singkat. Pak Darto tidak langsung menjawab. Matanya menatap Rian sejenak, seakan menimbang sesuatu. Baru setelah itu ia mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah buku tamu lusuh. Dengan suara serak, ia berkata, "Kebetulan ada kamar nomor 207. Tapi..." Ia berhenti, menatap ke arah lorong panjang di belakangnya. Lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Kalau nginep di 207, jangan pernah buka jendela, nak." Rian tersenyum kecut. Dalam hatinya, ia menganggap itu hanya trik lama. Semacam cerita mistis yang biasa dipakai untuk membuat hotel tua terasa punya daya tarik. Ia menuliskan namanya di buku tamu, membayar uang muka, lalu menerima kunci besi tua dengan gantungan kayu yang sudah kusam. Koridor menuju kamar terasa lebih sunyi daripada lobi. Lampu neon di langit-langit hanya sebagian yang menyala. Sisanya mati dan meninggalkan lorong gelap yang terasa panjang sekali. Dinding bercat putih sudah menguning, penuh bercak lembab. Udara dingin menempel di kulit, membuat bulu kuduk Rian meremang. Langkah sepatunya menggema, namun di sela-sela gema itu, telinganya menangkap suara lain. Suara seperti sesuatu yang bergeser pelan di ujung lorong. Ketika ia menoleh, matanya sempat menangkap bayangan putih panjang, melintas cepat di ujung koridor, lalu hilang. Rian berhenti sejenak, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Tapi logikanya segera menepis rasa takut. Mungkin cuma tamu lain, gumamnya. Ia melanjutkan langkah sampai tiba di depan pintu kamar 207.
Pintu kayu itu terlihat lebih tua dari pintu kamar lain di sekitarnya. Catnya mengelupas, gagang pintunya dingin saat disentuh, dan di bagian bawah pintu ada celah kecil yang menghembuskan udara lembab. Begitu kunci diputar, pintu berderit keras membuka jalan menuju ruangan yang remang. Rian menyalakan lampu dan cahaya kekuningan menyebar, memperlihatkan sebuah kamar dengan ranjang besar, lemari kayu, meja kecil, dan jendela yang tertutup rapat oleh tirai tebal warna coklat gelap. Kamar itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang aneh. Suhu di dalamnya lebih dingin dibanding lorong tadi, padahal AC mati. Rian merapatkan jaketnya sambil melirik jendela. Tirai itu tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Bentuknya bergelombang samar, dan setiap kali angin dari ventilasi menerpa, kain tirai itu bergerak pelan seperti bernapas. Ia mendekat, lalu berhenti. Bau tanah basah tiba-tiba tercium, samar tapi menusuk, seolah ada tanah kuburan yang terbawa masuk ke kamar. Rian mengernyit, merasa tidak nyaman. Ia melirik sekeliling, lalu kembali ke ranjang, menaruh tasnya, dan berusaha mengabaikan hal itu. Televisi tua di atas meja menatapnya dengan layar hitam. Ketika ia duduk, ranjang berdecit lirih. Dari arah luar kamar, suara langkah sepatu samar-samar terdengar di koridor. 1, 2, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rian menahan napas, menunggu kalau-kalau ada yang mengetuk. Tapi tidak ada suara ketukan, hanya keheningan panjang. Saat ia mencoba menenangkan diri, matanya kembali tertuju pada tirai jendela. Dari arah luar, seolah ada bayangan yang berdiri diam, menempel di balik kain itu. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tangannya meraih remote TV, menyalakan layar. Suara statis mengisi ruangan, setidaknya cukup untuk memecah sunyi. Tapi bahkan suara itu pun tak mampu menutupi rasa aneh di kamar itu. Rian menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Cuma capek, batinnya. Namun entah mengapa matanya terus tertarik pada jendela yang seakan menyembunyikan sesuatu. Tirai itu tidak lagi sekadar kain, melainkan pintu menuju sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Dan pada saat itulah, terdengar suara pelan dari arah jendela. Suara seperti kain yang diseret di atas lantai. Rian terpaku, napasnya tercekat. Kamar yang tadinya hanya dingin, kini serasa menekan dadanya, membuat ia sulit bernapas. Suara itu berhenti, sunyi kembali. Tapi bayangan di balik tirai tidak ikut hilang. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di sana. Rian tidak tahu harus apa. Ia hanya bisa duduk kaku, menatap jendela dengan rasa takut yang perlahan-lahan menelan logikanya. Dan saat lampu kamar berkedip sekali, lalu padam sesaat, ia sempat melihat sesuatu yang menyerupai kepala terbungkus kain kafan menempel di balik tirai, seakan sedang menatap lurus ke arahnya. Cerita ini belum berakhir. Apa yang Rian lihat malam itu hanyalah permulaan. Malam pertama yang tidak tenang. Kamar 207 malam itu terasa begitu dingin. Bukan dingin sejuk yang menenangkan, melainkan dingin menusuk tulang, seperti berada di dalam ruangan berpendingin yang terlalu lama ditinggalkan kosong. Padahal AC di dinding masih mati. Rian mencoba berbaring, berharap tubuhnya lelah dan otaknya yang penat bisa segera membawanya tidur. Tapi semakin ia memejamkan mata, semakin banyak hal aneh yang justru ia rasakan. Suara hujan di luar sana sudah lama berhenti. Jalanan kota yang biasanya ramai pun senyap. Hanya ada suara samar dari kendaraan jauh, terdengar seperti bisikan yang datang entah dari mana. Di dalam kamar, lampu kuning redup mendominasi ruangan. Cahayanya berkedip sekali-sekali, seolah tidak kuat menahan beban listrik.
Rian menggeliat di ranjang, mencoba memejamkan mata sekali lagi. Namun, telinganya menangkap suara kecil dari arah meja TV. Suara klik halus, lalu layar televisi tua itu tiba-tiba menyala sendiri. Bukan menampilkan saluran, melainkan hanya layar hitam putih dipenuhi semut, disertai suara statis yang mendesis menusuk telinga. Rian langsung bangkit duduk, menatap TV dengan dahi berkerut. Tangannya meraih remote di samping ranjang dan menekan tombol. Tidak bereaksi. TV tetap menyala dengan suara bising. Ia berdiri, berjalan pelan, dan mematikan TV lewat tombol manual. Sesaat ruangan kembali tenang. Namun, baru beberapa langkah ia kembali ke ranjang, layar itu menyala lagi. Suaranya lebih keras, lebih menusuk, seolah sengaja ingin memecahkan keheningan malam. Mungkin kabelnya longgar. Gumam Rian mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hati, rasa tidak nyaman mulai merayap. Ia kembali ke ranjang, kali ini coba tidak mempedulikan televisi itu. Namun, baru saja ia merebahkan tubuhnya, terdengar suara lain. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk kaca. Rian menahan napas. Pandangannya perlahan beralih ke arah jendela yang tertutup tirai coklat tebal itu. Ketukan terdengar lagi. Ritmenya pelan, tapi jelas. Tok, tok. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia menelan ludah, mencoba menepis perasaan aneh. Mungkin hanya ranting pohon, tapi ia segera sadar kamar itu ada di lantai 2. Tidak ada pohon setinggi itu di sekitar hotel. Rian menarik selimut, menutup sebagian wajahnya. Ia berharap suara itu hilang dengan sendirinya. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu terdengar. Kali ini bukan hanya ketukan, melainkan gesekan. Seperti sesuatu yang menyeret kain di atas kaca. Krek, krek. Mungkin kabelnya longgar? Jantung Rian berdegup kencang. Udara dalam kamar semakin dingin, menusuk paru-paru tiap kali ia bernapas. Aroma tanah basah tiba-tiba menyeruak, makin pekat seperti ada kuburan basah yang ditaruh di balik tirai itu. Rian mengumpulkan keberanian. Ia duduk tegak, matanya terpaku ke jendela. Tirai itu bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Goyangannya lambat, seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang bergerak. Ia berdiri, langkahnya ragu, kakinya berat, seolah lantai menahannya. Setiap detik yang ia habiskan mendekat, udara kamar terasa semakin dingin, seakan tubuhnya dibekap es. Saat ia berdiri tepat di depan tirai, tangannya terulur. Ia ingin menarik kain itu, tapi tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, sesuatu menekan kaca dari luar. Bentuknya samar, menyerupai wajah yang menempel. Rian terlonjak mundur. Matanya membelalak, napasnya memburu. Wajah itu tidak jelas, tapi ia bisa melihat lekukan kepala yang terbungkus kain. Seperti kafan yang menempel langsung pada kaca. Lampu kamar berkedip keras, lalu padam sesaat. Dalam gelap yang singkat itu, Rian bersumpah ia melihat 2 lubang gelap seperti mata menatapnya dari balik tirai. Lampu kembali menyala, dan bayangan itu menghilang. Tirai kembali diam, seakan tidak pernah ada apa-apa. Tapi hawa busuk tanah basah tetap tertinggal, menusuk hidungnya sampai membuat mual. Rian terduduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Ia ingin keluar dari kamar, tapi tubuhnya tak sanggup berdiri lagi. Pikirannya berkecamuk, mencoba menolak kenyataan. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya.
Mungkin hanya bayangan, tapi tubuhnya sendiri tahu apa yang ia lihat tadi terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Ia menatap jam dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 11:30 malam. Malam masih panjang dan ia tidak tahu apakah bisa melewatinya. Suara kembali terdengar. Kali ini bukan dari jendela, melainkan dari dalam kamar. Dari lantai, tepat di samping ranjang. Suara kain yang digesek pelan. Rian menoleh dengan perlahan. Matanya menatap celah bawah tirai, dan untuk sesaat ia melihat sesuatu yang tidak mungkin salah. Ada bayangan kaki, terikat kain putih, berdiri diam di balik tirai itu. Teror pocong di kamar 207. Setelah malam panjang yang penuh suara aneh, akhirnya Rian tidak tahan lagi. Ia tidak bisa terus duduk diam sambil menatap tirai jendela itu. Rasa takut bercampur rasa penasaran membuat pikirannya semakin kacau. Dari tadi ia hanya melihat bayangan, suara, dan bentuk samar di balik tirai. Ia tidak pernah benar-benar memastikan apa yang ada di luar sana. Logikanya masih terus berteriak bahwa semua ini hanya bayangan, hanya rasa lelah, hanya permainan pikiran. Namun, bagian lain dari dirinya ingin tahu. Tangannya gemetar ketika ia berdiri. Ujung jarinya dingin, seakan darahnya berhenti mengalir. Udara kamar semakin berat membuat dadanya sesak. Meski begitu, langkahnya tetap maju perlahan mendekati jendela yang tertutup rapat. Tirai coklat tua itu bergetar pelan. Tidak ada angin, tidak ada AC, tapi kain itu bergoyang seakan sesuatu dari luar sedang menyentuhnya. Bau tanah basah kini lebih pekat dari sebelumnya. Bukan hanya tanah, melainkan juga aroma busuk seperti kain basah yang dibiarkan terlalu lama. Rian berdiri tepat di depan tirai. Tubuhnya gemetar, tapi tangannya tetap terangkat. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menarik kain itu dengan cepat. Saat itu juga, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di balik kaca jendela, berdiri sosok putih kaku. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, penuh noda tanah. Wajahnya pucat, mata bolong hitam menatap lurus tanpa kedip. Kepalanya menempel pada kaca, begitu dekat seakan hanya dipisahkan tipisnya jendela itu. Rian tersentak mundur. Napasnya terhenti, dadanya sesak. Tangannya meraih gagang pintu kamar dengan panik, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Kuncinya tidak ada di tempatnya. Ia memutar gagang berulang kali, namun pintu hanya bergetar keras tanpa terbuka. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip cepat, lalu padam total. Gelap gulita menelan seluruh ruangan. Dalam kegelapan, Rian bisa mendengar suara yang jelas. Suara kain yang digesek lantai. Mendekat perlahan. Serak, serak, serak. Udara semakin dingin, menusuk tulang. Bau busuk semakin tajam, membuatnya mual. Rian meraba-raba meja untuk mencari ponselnya, mencoba menyalakan lampu senter. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol, suara duk keras terdengar dari arah jendela. Sesuatu meloncat masuk. Kain tirai terhempas ke atas seolah ada angin besar yang menerpa, lalu jatuh menutup kembali. Dan dalam kegelapan, suara itu semakin jelas. Suara lompat pelan, disertai gesekan kain. Duk, serak, duk, serak. Rian tahu, ia tidak sendirian lagi di kamar itu. Tangannya gemetar hebat. Ia berhasil menyalakan senter dari ponselnya. Sinarnya bergetar tak karuan karena tangannya tidak stabil. Ia menyorotkan cahaya ke arah ranjang. Kosong. Menyorot ke arah meja. Kosong. Namun ketika cahaya diarahkan ke sudut ruangan, Rian menjerit lirih. Sosok pocong itu berdiri di sana.
Tubuhnya kaku, tapi kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan Rian dengan penuh rasa lapar. Mulutnya terbuka, dari lubang hitam itu keluar suara napas berat, terputus-putus. Rian hampir menjatuhkan ponselnya. Ia mundur, punggungnya membentur dinding. Matanya tak lepas dari sosok itu. Tubuhnya ingin berlari, tapi kakinya seakan membatu. Pocong itu bergerak, bukan berjalan, melainkan meloncat. Duk! Suara hantaman tubuhnya di lantai begitu keras, menggema di seluruh kamar. Pocong itu meloncat lagi, lebih dekat. Duk! Rian menjerit panik. Ia berlari ke pintu, memutar gagang dengan seluruh tenaga. Tetap terkunci. Ia menendang, memukul, tapi pintu itu tidak bergeming. Cahaya senter di tangannya terus bergetar, menyorot lantai, lalu ke atas, dan tepat saat itu ia melihat pocong sudah berada hanya beberapa langkah di depannya. Tubuh terikat kain kafan itu tampak bergetar, seperti mencoba melepaskan diri dari ikatannya. Astagfirullah, keluar kau, siapapun kau. Teriak Rian putus asa. Tapi teriakannya hanya memantul, memenuhi kamar tanpa jawaban. Pocong itu berhenti melompat. Ia berdiri diam. Kepalanya miring, menatap lurus ke arah Rian. Hening sesaat, hanya suara napas berat yang terdengar. Lalu, pelan-pelan, sosok itu bergerak mendekat tanpa melompat. Seperti melayang, kain kafannya terseret lantai dengan suara menyeramkan. Serak, serak, serak. Rian berlari ke jendela, mencoba membuka kunci kaca. Tapi kaca itu tidak bisa digerakkan, seakan menempel mati dengan bingkainya. Tangannya memukul-mukul, suaranya parau berteriak minta tolong. Namun lorong di luar sana sunyi, tak ada yang mendengar. Suara kain makin dekat. Rian menoleh, sinar senter menyorot wajah pocong itu. Lubang hitam matanya terasa menusuk. Bau busuknya begitu pekat sampai membuat Rian ingin muntah. Pocong itu berhenti tepat di samping ranjang. Tangannya masih terikat, tapi kain di bagian dadanya tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kafan itu. Rian menempel di jendela, tubuhnya gemetar hebat. Suara detak jantungnya sendiri terdengar keras di telinga. Dan tepat ketika ia pikir pocong itu akan menyerangnya, lampu kamar menyala kembali. Kamar itu kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Ranjang rapi, tirai jendela terdiam, bau tanah pun lenyap. Rian terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak yakin apakah semua itu nyata atau hanya ilusi, namun tubuhnya terlalu gemetar untuk berdiri. Ia terduduk di lantai, ponsel jatuh di sampingnya. Lalu, sebuah suara terdengar pelan, tepat di belakang telinganya. Suara napas berat, dan saat ia menoleh, sosok pocong itu kini berdiri tepat di belakang Rian, begitu dekat, sampai ia bisa merasakan dinginnya napas dari lubang kain kafan itu. Pagi itu, matahari perlahan naik di balik gedung-gedung Surabaya. Sinar hangat seharusnya masuk melalui jendela hotel, menerangi kamar-kamar yang semalaman dihuni tamu. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan kamar nomor 207. Resepsionis pagi, seorang wanita bernama Sari, berjalan di sepanjang koridor dengan langkah cepat. Tugas rutinnya adalah mengecek kamar-kamar yang belum diperiksa. Ketika sampai di depan pintu 207, ia berhenti. Ada hawa dingin yang menusuk keluar dari celah pintu. Dinginnya berbeda, bukan seperti hembusan AC, tapi seperti udara basah dari liang tanah. Sari membuka pintu perlahan, dan yang ia lihat membuat keningnya berkerut. Ranjang di kamar itu masih rapi, sprei putih tak tersentuh, bantal masih kaku di posisinya. Tidak ada tanda-tanda seseorang tidur di sana semalaman. Tapi koper hitam milik Rian masih berdiri tegak di sudut kamar, seolah pemiliknya hanya pergi sebentar. Tak ada pakaian yang diambil,
Tak ada handuk basah di kamar mandi. Bahkan sepatu kulit milik Rian masih rapi di dekat meja kerja. Hening. Terlalu hening. Sari merasa tidak nyaman. Ia berjalan ke arah jendela. Tirainya sedikit terbuka, membiarkan cahaya matahari masuk. Tapi cahaya itu terasa dingin, bukan hangat. Cahaya yang jatuh ke lantai terlihat pucat, seperti cahaya bulan. Saat ia mendekat, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela. Ada bekas sidik jari, kotor, bercampur tanah yang mengering. Bukan satu, tapi banyak. Sidik jari itu menempel berantakan di kaca, seakan seseorang atau sesuatu berusaha masuk dari luar. Sari menelan ludah, lalu buru-buru keluar dari kamar. Siang itu, berita tentang kamar 207 cepat menyebar ke kalangan staf. Pak Darto, resepsionis tua yang sudah bekerja di hotel itu lebih dari 15 tahun, terlihat paling gelisah. Wajahnya pucat, matanya sesekali melirik ke arah tangga darurat. Malam harinya, seorang tamu baru datang. Pria muda dengan wajah ceria, bernama Andre. Ia tampak santai, baru saja turun dari taksi dengan membawa koper kecil. Selamat malam, Pak. Ada kamar kosong? Tanyanya ringan. Pak Darto tersenyum kaku. Ada. Kebetulan kamar 207 baru kosong pagi tadi. Tangannya sempat bergetar saat menyerahkan kunci kamar itu. Ia menunduk sedikit, lalu berbisik. Mereka bilang pocong itu tamu lama yang tak pernah tidur. Andre tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Pak, Bapak bisa saja. Ia lalu berjalan santai melewati koridor menuju kamar 207. Suasana koridor malam itu terasa aneh. Lampu-lampu neon di langit-langit memang menyala, tapi sinarnya berkedip pelan, seakan ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Bau kemenyan samar-samar tercium, meski tak ada orang yang menyalahkan. Bau itu bercampur dengan aroma tanah basah, seperti habis diguyur hujan, padahal cuaca di luar kering. Andre membuka pintu kamar 207. Suara engsel berdecit halus, seperti jeritan kecil yang menyambutnya. Ia masuk dengan santai, menaruh koper di meja, lalu berbaring sebentar di ranjang. Awalnya, kamar itu terasa biasa saja. Tapi semakin lama ia duduk, ia mulai merasa hawa dingin merayap di kulitnya. AC memang menyala, tapi dingin ini berbeda, lebih menusuk, seperti udara dari ruang bawah tanah. Ia berjalan ke jendela, menarik tirai perlahan. Cahaya lampu jalan di luar masuk, tapi kaca jendela itu dipenuhi noda sidik jari yang tadi pagi ditemukan Sari. Sidik jari itu tampak lebih jelas sekarang, seolah semakin banyak. Andre mendekat, lalu tanpa sadar menyentuh kaca. Rasanya dingin, terlalu dingin. Dan saat tangannya menempel, ia melihat sesuatu dari luar. Di balik kaca, berdiri seorang pria dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terbungkus kain kafan. Wajah itu, wajah Rian. Andre terkejut, mundur beberapa langkah hingga punggungnya terbentur meja. Nafasnya terengah, keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Tapi pandangannya kembali ke jendela, dan kali ini bukan hanya Rian yang berdiri di sana. Satu persatu, sosok lain muncul di balik kaca. Pocong-pocong dengan wajah membusuk, kain kafan kotor bercampur tanah, berdiri rapat seakan menempel di jendela. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke dalam kamar dengan mata kosong. Andre terdiam, tubuhnya kaku, suara tenggorokannya tercekak. Tirai yang setengah terbuka berkibar pelan meski jendela tertutup rapat. Lalu, suara itu terdengar. Buka. Bisikan lirih, teredam kaca,
namun jelas. Andre mundur lagi, hampir terjatuh. Ia ingin keluar, tapi pintu kamar menutup dengan keras sendiri. Suara kunci berputar dari dalam, mengunci rapat. Kini hanya ada dia dan belasan pocong yang menempel di kaca, seolah menunggu. Tiba-tiba, salah satu dari pocong itu mengangkat tangan. Jari-jarinya kaku di balik kain kafan, lalu mengetuk kaca perlahan. Tok, tok, tok. Andre menutup telinga, menahan nafas. Tapi ketukan itu semakin keras, bergantian seperti puluhan tangan mengetuk minta masuk. Kaca bergetar, sidik jari bercampur tanah semakin melebar, menetes seperti lumpur hidup. Andre tak tahan lagi. Ia menjerit, berlari ke ranjang, menarik selimut, menutup seluruh tubuhnya. Tapi dari balik kain tipis itu, ia tetap bisa melihat bayangan hitam putih bergerak. Dan saat ia memberanikan diri membuka sedikit selimut, jendela kamar itu sudah terbuka lebar. Tirainya berkibar liar, angin dingin basah masuk menusuk tulang. Pocong-pocong itu tidak lagi di luar, mereka sudah masuk. Keesokan paginya, kamar 207 kembali ditemukan kosong. Ranjang masih rapi, koper kecil Andre tertinggal, dan di kaca jendela, sidik jari kotor semakin banyak, seakan jumlah mereka terus bertambah. Dan malam berikutnya, kamar itu kembali disewakan. Hingga kini, kamar 207 selalu punya tamu, tapi tidak pernah ada yang benar-benar tidur di sana. Konon, jika seseorang berani menginap di kamar itu dan menatap jendela lebih dari 3 menit, maka sosok berikutnya yang terlihat di luar kaca bukanlah orang asing, tapi wajah dirinya sendiri, sudah pucat, kaku, dan terbungkus kain kafan. Tapi andai Anda berani menginap di kamar 207 dan menatap jendela lebih dari 3 menit, maka sosok berikutnya yang terlihat di luar kaca bukanlah orang asing, tapi wajah dirinya sendiri, sudah pucat, kaku, dan terbungkus kain kafan. Kamar 207, tempat Anda mati dan lahir kembali. Berani. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa di malam berikutnya, di tempat yang sama, di Minum Malam.